Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Howard Fernan Simanjuntak dengan NIM C1C021192 akan membawakan materi yang berjudul Jenis dan Definisi Sumber Hukum Islam, Urutan Pengambilan Hukum Islam, Mukjizat Al-Quran, Fungsi dan Peranan Al-Quran, Fungsi As-Sunnah, Fungsi Ijma', dan Fungsi Qiyas. Baiklah, materi yang pertama adalah jenis dan definisi sumber hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Setiap sumber memainkan peran penting dalam membentuk jurisprudensi Islam yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman tradisi dalam agama tersebut. Urutan pengambilan hukum Islam yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Pengambilan hukum Islam dimulai dari periode Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama, yang kedua generasi sahabat. Selanjutnya pengambilan hukum dilakukan oleh para sahabat yang belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga generasi tabi'in. Proses pengambilan hukum Islam berlanjut dengan generasi tabi'in yang menerima warisan ilmu daripada sahabat. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keajaiban linguistik. Al-Quran memiliki keindahan bahasa Arab yang syarat dengan makna mendalam. Yang kedua, keunggulan sastra. Al-Quran memiliki gaya sastra yang unik dan tidak tertandingi. Tiga, pengetahuan ilmiah. Al-Quran berisi pengetahuan ilmiah yang jauh melampaui pemahaman saat itu. Keempat, visi masa depan. Al-Quran berbicara tentang masa depan yang belum terjadi saat diungkapkan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama bagi umat Islam, memberikan petunjuk moral, hukum, dan ajaran spiritual. Melalui tilawah, umat Islam meraih kedamaian dan kebahagiaan. Ayat-ayatnya menginspirasi dan memberi arahan dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran juga berperan dalam menyelesaikan konflik, memberi hukum yang adil, dan memberikan ketenangan batin bagi umatnya. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran membimbing umat Islam menuju kebaikan dan keadilan. Melalui kajian tafsir, umat Islam dapat memahami makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran, memperkaya spiritualitas dan keimanan. Sumber hukum Islam primer. Yang pertama ada Al-Quran. Kitab suci umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu. Yang kedua, Al-Hadits. Perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum Islam kedua. Ketiga, ijma ulama. Kesepakatan para ulama atas suatu permasalahan hukum Islam. Yang keempat, kias. Penyelarasan hukum Islam dengan kasus hukum yang belum ada nasnya melalui analogi. Sumber hukum Islam sekunder. Yang pertama, bahan pustaka. Buku, jurnal, dan makalah yang menyediakan interpretasi Islam secara mendalam. Yang kedua, para cendekiawan, ulama dan ahli hukum Islam yang menghasilkan karya untuk mengembangkan pemahaman. Yang ketiga, penelitian akademis, studi ilmiah tentang hukum Islam yang memperkaya literatur dan pemikiran. Sumber hukum Islam tersier. Yang pertama, kias ataupun analogi. Melakukan analogi terhadap hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang kedua, ijma' ataupun kesepakatan. Kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum syariah. Tiga, istisan ataupun penilaian kebijaksanaan. Mengambil hukum berdasarkan penilaian kebijaksanaan dan kemaslahatan. Pengambilan hukum Islam dari sumber-sumber tersebut seperti ijtihad. Ijtihad adalah proses dedukatif yang dilakukan oleh ulama muslim dalam menemukan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber tertulis. Kias adalah menggunakan analogi untuk menerapkan hukum yang tidak secara khusus ditemukan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Yang ketiga, maslahah mursalah adalah prinsip hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam menafsirkan dan mengambil hukum. Fungsi As-Sunnah. As-Sunnah memiliki fungsi sebagai sumber kedua bagi hukum Islam setelah Al-Quran. Fungsi utamanya adalah menegaskan dan menjelaskan ajaran Al-Quran melalui hadis Nabi. As-Sunnah juga memberikan contoh nyata tentang bagaimana ajaran Al-Quran diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
fungsi ijmak, dan fungsi kias. Fungsi ijmak yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sedangkan fungsi kias adalah menggunakan analogi untuk mengaitkan situasi baru dengan hukum yang telah ada. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.